Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Wawasan kebangsaan. ITB itu patut berbangga karena punya nama-nama besar yang dulu merumuskan jati diri bangsa, merumuskan geopolitik bangsa Indonesia. Karena kita belum bersatu, setiap kita ingin merdeka menjadi negara yang berdaulat selalu dihalangi oleh penjajah dengan politik pecah belah, maka pada akhirnya sampailah pada puncak perjuangannya itu, yaitu kita hanya bisa merdeka kalau kita bersatu. Disitulah kemudian muncul orang seperti Bung Karno, Wahid Hasyim, Agus Salim, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, bertekad, ayo kita bersatu sekarang kalau ingin merdeka. Terus ingin merdekanya seperti apa? Kita ini kan banyak sekali. Nah disitulah Bung Karno berpidato tentang geopolitik pada tanggal 1 Juni, pidato lahirnya Pancasila. Gini kata Bung Karno, kita ini bersatu di dalam sebuah ikatan kebangsaan yang bersatu di dalam keberbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita masih mempersoalkan perbedaan, tidak bersatu di dalam perbedaan, tidak akan pernah merdeka. Yang Islam ingin negara Islam, yang Hindu tidak setuju, yang Kristen tidak setuju, terus tidak merdeka-merdeka. Lalu ingin mendirikan negara sendiri-sendiri. Yang orang Jawa ingin negara Jawa, orang Sumatera ingin negara Sumatera, dan itu sudah pernah terjadi perdebatan seperti itu. Maka Bung Karno mengatakan, mari kita bersatu membangun negara kesatuan. Negara kesatuan karena kesatuan itu, kebersatuan itu tidak bisa dihindarkan kalau kita ingin maju. Itulah yang kemudian menggelegar menjadi kita ini Indonesia. Tidak ada lagi sekarang Indonesia itu apakah Jawa, Indonesia ya Indonesia. Tidak ada lagi saya Jawa, saya Madura, saya Batak gitu. Tidak, saya Indonesia. Pada saat itu muncullah kesadaran kebangsaan itu. Luar biasa hadirin sekalian, Bung Karno itu membangun konsep jati diri. Karena sebenarnya sebelumnya begini, Bung Karno itu sebelumnya adalah penganut sekularisme yang luar biasa. Pada tahun 1938 beliau menulis tentang gagasan Indonesia Merdeka. Kalau Indonesia merdeka yang pada waktu yang akan datang, kata Bung Karno, mari kita merdekakan Indonesia ini sebagai negara sekuler, seperti yang dibangun oleh Kemal Atatürk di Turki. Itu ditulis oleh Bung Karno. Bahkan dia di situ mengatakan Islam itu jorok, dikuasai oleh bahlul-bahlul yang membawa kemunduran Islam itu. Oleh sebab itu mari kita merdekakan negara ini dengan sekuler seperti Turki. Urusan agama itu terlepas dari urusan negara. Dibantah oleh tokoh-tokoh Islam. Tidak, Anda jangan ngelihat Islam di Timur Tengah yang dipimpin oleh bahlul-bahlul, kata Bung Karno itu. Islam itu mengajarkan kemajuan. Dan kalau kita mau membangun sebuah negara demokrasi, ini harus negara Islam. Kenapa? Ya orang Islam 87%. Kalau mau demokrasi yang banyak dong, namanya demokrasi. Bung Karno bilang, saya juga orang Islam. Itu perdebatannya. Saya juga orang Islam, Hatta itu orang Islam, Yamin orang Islam, tapi tidak mau negara Islam. Karena Islam itu urusan pribadi. Terjadi perdebatan, pada akhirnya ditemukanlah formula bahwa Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Apa? Negara kebangsaan. Religious nation state. Negara kebangsaan yang berketuhanan, yang beragama. Agamanya apa? Semua agama diakui. Muncullah konsep ketuhanan yang Maha Esa itu. Disitulah kita bertemu.
Disitulah kita bertemu. Jadi jangan katakan Bung Karno itu penganut sekularisme. Tidak. Bung Karno yang merumuskan pertemuan itu. Semula Bung Karno itu memang sekularis sejati sebelumnya tahun 38. Baru di tahun 45 ketika bertemu di BPUPK itu. Oke, kita bertemu sekarang di dalam negara kesatuan yang Islam tidak menuntut berdirinya negara Islam secara formal, karena ini negara kebersamaan, negara kebersatuan. Lalu carilah dalil-dalilnya, orang Islam lalu menguatkan tuh, betul, kita ini hidup berbeda. Kalau di dalam agama Islam itu ajarannya apa? Perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau semua kamu ini satu. Islam semua bisa kalau Tuhan mau. Kristen semua bisa, namanya Tuhan. Satu kalau Allah mau. Tetapi saya jua, kata Tuhan itu, saya jua yang menciptakan kamu berbeda agar kamu maju di dalam keberbedaan itu. Itulah yang kemudian dipakai oleh umat Islam untuk bersatu. Saya tidak. Nah saudara, karena apa? Karena Bung Karno dan kawan-kawan itu sudah membuat geopolitik kita. Kita ini bersatu di dalam sebuah sistem yang disepakati bersama, di dalam apa yang disebut negara Pancasila. Bung Karno. Nah, terus gimana dong di dalam keberbedaan itu, bagaimana caranya? Ya, di dalam keberbedaan itu agar negara ini dikelola bersama, ya dikelola secara demokratis gitu. Ya. Apa? Karena berbeda padahal negara ini bersama. Mari dikelola secara demokrasi. Gimana caranya? Semua orang diberi kebebasan, liberty, bebas merdeka. Setiap orang, apapun agamanya, apapun sukunya, setiap orang diperlakukan sama, egalite, mendapat keadilan yang sama. Tetapi yang ketiga harus jaga apa? Fraternity, persaudaraan. Jangan hanya karena bebas, karena dapat perlindungan hukum yang sama, kemudian persaudaraan, kebersatuan kita ini sebagai bangsa pecah. Gimana caranya? Pemilu. Maka ada pemilu untuk melaksanakan kesepakatan tentang demokrasi itu. Nah, oleh sebab itu saudara, pemilu itu jangan membuat kita berpecah. Pemilu itu justru dimaksudkan agar kita bersatu dalam rangka liberty, egalite, dan fraternity itu tadi. Saudara, itu konsep Bung Karno. Berdirilah negara Indonesia berdasar Pancasila itu. Ada kali orang mengatakan Bung Karno itu kelompok non-Islam, kelompok sekuler. Tidak. Itu Pancasila yang ada sekarang itu semua dirumuskan oleh Bung Karno. Di BPUPKI bulan Juni Bung Karno. Tanggal 22 Juni yang membuat Piagam Jakarta itu Bung Karno. Dia yang memprakarsa, yuk kita buat, lahir Piagam Jakarta. Tanggal 18 Agustus yang kemudian mengubah agar Piagam Jakarta itu dicoret kata-kata yang dianggap agak primordialistik, itu Bung Karno juga. Jadi Bung Karno itu orang yang tokoh muslim juga, tetapi pandangannya progresif tentang Islam, dan itu yang kemudian selalu menjadi rujukan setiap kita akan konflik seperti sekarang ini. Misalnya kan selalu orang, wah udahlah jangan itu bertentangan dengan Pancasila. Maka kita ingat Bung Karno membangun demokrasi. Ketika Pancasila dilaksanakan dalam bentuk negara rezim Orde Baru, itu demokrasi itu hampir dibunuh. Pada zaman Orde Baru, orang kalau berbeda visi politik dengan pemerintahan Orde Baru itu tidak boleh maju. Itulah sebabnya tadi saya cerita, kuat-kuatnya Orde Baru itu kan muncul gerakan-gerakan kampus yang itu sampai ada yang ditahan, dimasuk penjara seperti Heri Ahmadi dan Hatta Rajasa, Ali Alhamdi itu dari sini. Karena menentang Orde Baru yang otoriter. Dan Orde Baru dengan tujuan baik pada waktu itu, jangan dibilang jelek. Pada waktu itu Orde Baru perlu stabilitas, tetapi kemudian berlebihan menggunakan tentara di sudut-sudut kekuasaan, menggunakan intel sampai ke desa-desa, sampai orang tidak punya kebebasan. Banyak orang hilang juga, berpidato gitu tiba-tiba tidak pulang.
Itu yang ada namanya 13 orang itu yang teridentifikasi karena terjadi menjelang runtuhnya Orde Baru sehingga muncul nama itu. Yang hilang-hilang sebelum itu banyak. Saudara, mahasiswa dibungkam, aktivis mahasiswa mau jadi pegawai negeri itu enggak bisa kalau dia diketahui aktivis. Dulu misalnya, maaf, saya dari Himpunan Mahasiswa Islam dulu berteman dengan anak GMNI, sama mengkritisi Orde Baru, enggak diberi peran. Dulu yang ingin masuk ke birokrasi pelan-pelan, jangan ngaku kalau aktivis. Kalau orang NU jangan ngaku kalau kamu anak NU. Dilibas kamu. Muhammadiyah juga dibegitukan. Semua pokoknya harus ikut yang tentara, gayanya tentara semua. Sehingga akhirnya meledak reformasi, Pak Harto jatuh. Jatuh dengan operasi sesar, tidak jatuh dengan normal Pak Harto. Muncullah Habibie itu yang menyelamatkan demokrasi. Kenapa? Ketika Pak Harto jatuh, menurut konstitusi Habibie itu adalah jadi presiden sampai tahun 2003. 5 tahun dia punya jatah presiden karena baru 2 bulan diangkat wapres, presidennya jatuh. Habibie naik. Tapi apa Habibie bilang? Saya mau membangun demokrasi. Oleh sebab itu meskipun jatah saya sampai tahun 2003, tahun depan setahun saya memerintah, harus ada pemilu, pilih presiden baru. Habibie. Disitulah demokrasi lalu tumbuh. Kita punya kebebasan seperti sekarang. Pers tumbuh dengan bagus. Sekarang saudara nulis apa saja, punya media massa, kritik pemerintah boleh. Tetapi harus bertanggung jawab. Kalau itu isinya fitnah, ke pengadilan. Dulu enggak pakai pengadilan, saudara, diberangos. Ada koran apa gitu, nulis ini, diberangos. Korannya enggak boleh terbit atau diblok. Dulu sering ada koran itu dihitamkan beritanya. Jadi sebelum beredar, dibawa ke Kesbang di Pemda. Oh ini ada berita nih, ngeritik Pak Harto, ngeritik pemerintah. Dihitamkan baru boleh beredar. Sekarang enggak. Saudara boleh tulis apa saja, tapi kalau terbukti fitnah, terbukti hoax, ke pengadilan. Itu negara hukum yang benar. Nah, saudara, dulu yang mendirikan Indonesia juga nama Profesor Ruseno, anggota BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, juga guru besar di sini. Jadi ITB ini meskipun bukan satu-satunya, tapi sudah memberi andil besar terhadap berdirinya bangsa dan bagaimana mempertahankan bangsa dan negara itu. Itulah tentang kebersatuan kita. Nah, disinilah kita bicara tentang Pancasila. Apa sih Pancasila? Pancasila itu sebenarnya resultan, kesepakatan dari berbagai aliran pendapat yang ada pada waktu itu. Ingin ini, Islam ingin ini, Hindu ingin ini, ketemu di tengah. Indonesia ini milik bersama, ketemu di tengah. Liberalisme masuk, ya, pikiran liberal. Demokrasi itu kan dari liberal, tapi juga pikiran lokal masuk, komunisme masuk, ketemu di tengah, jadilah Pancasila. Sehingga Indonesia dikatakan bukan negara agama karena semua agama di sini mendapat perlindungan yang sama. Indonesia itu tidak memberlakukan hukum agama tapi melindungi pemeluk-pemeluk agama yang ingin melaksanakan hukum-hukumnya di dalam peribadatan. Hukum nasionalnya itu satu, hukum privatnya itu terserah. Semua orang bebas dan dilindungi oleh negara. Itu satu cara yang baik. Sehingga kita bisa bersaudara dengan siapa saja. Dulu ada isu, wah ini waktu saya jadi Menhan itu, saya datang ke Aceh ketika sedang bergolak begitu. Pak, kami tidak mau ikut Indonesia karena Indonesia ini dikuasai oleh orang Jawa. Jahat itu, orang Jawa menjajah kami orang Aceh. Saya bilang, apa buktinya? Ya ini kami diperlakukan sewenang-wenang. Loh, saya bilang, pemerintahan Orde Baru itu berlaku sewenang-wenang bukan hanya kepada orang Aceh. Kami yang di Jawa juga diperlakukan sewenang-wenang, makanya kita melakukan reformasi. Dan jangan lupa, saya bilang, coba lihat pejabat-pejabat kita itu semua dari luar Jawa, ya jadi dirjen, jadi menteri, ya Cina, ya orang Papua, ya orang mana. Indonesia itu milik kita. Bahwa presidennya orang Jawa itu konsekuensi dari situasi sosiologis saja. Karena penduduknya dominan orang Jawa, penduduknya banyak Islam, lalu yang terpilih itu konsekuensi dari demokrasi yang disepakati. Tetapi di dalam konstitusi sendiri setiap orang, setiap suku, setiap pemeluk agama diperlakukan
dengan cara yang sama. Nah, jadi saudara, ini resultante prismatik. Pancasila itu prismatik. Jadi unsur individualisme biasanya dipertengkarkan nih, individualisme, komunisme atau komunalisme. Individualisme apa sih? Individualisme satu faham yang mengatakan bahwa manusia itu lahir dalam keadaan bebas sehingga lahir liberalisme. Komunisme mengatakan manusia itu lahir dalam keadaan sama sehingga tidak boleh ada yang satu lebih mulia, lebih kaya dari yang lain. Lahir komunisme. Di sini Uni Soviet, di sini Amerika. Contohnya atau penguasanya. Indonesia mana? Indonesia tidak individualisme, tidak komunisme, tapi unsur-unsur individu bahwa manusia punya harkat martabat pribadi yang diberikan oleh Tuhan itu diakui, itu dihormati di dalam negara Pancasila. Tapi masyarakat juga dihargai sehingga individu itu tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Itulah sebabnya undang-undang pertanahan kita itu mengatakan tanah itu mempunyai fungsi sosial. Di negara komunis dilarang orang punya tanah, saudara. Tapi di negara liberal orang punya tanah sesuka-sukanya boleh. Nah, Indonesia mengatakan, oh Indonesia itu boleh punya tanah orang karena itu hak dia, dihargai. Tuhan mengatakan setiap orang berhak memiliki benda-benda di muka bumi ini karena itu anugerah Tuhan. Tetapi karena manusia itu juga punya hak yang sama untuk hidup, maka dibatasi hak milik atas tanah itu. Undang-undang kita mengatakan hak milik atas tanah kalau dirata-ratakan itu setiap keluarga itu maksimal 22 hektar. Itu undang-undangnya yang berlaku sekarang. Lebih dari itu dan banyak gitu. Itu nanti. Itu problem ini. Tapi prinsipnya begitu. Tanah itu mempunyai fungsi sosial. Karena ini negara Pancasila. Nah, itulah prismatikanya. Saudara, Pancasila itu bukan hanya konsep ekonomi, tapi pemersatu. Karena dulu ada yang mengatakan gini nih, tahun 61, Daniel Bell tahun 61 mengatakan ideologi itu tidak perlu. Karena ideologi itu bohong. Ideologi itu bohong. Coba, mana ada ideologi yang pernah menepati janji? Tidak ada. Amerika yang katanya kebebasan dengan ideologi kapitalismenya itu menimbulkan eksploitasi dari yang kuat terhadap yang lemah. Tidak ada. Orang kecil tidak tertolong karena justru karena kebebasan orang-orang miskin itu menjadi tertindas, kata Daniel Bell. Di Uni Soviet ideologi komunis juga bohong. Katanya pemerataan, ternyata di situ justru timbul kasta-kasta kekuasaan. Menjadi negara totaliter. Oleh sebab itu kata Daniel Bell ideologi itu tidak perlu. Tahun 61. Kemudian ternyata ideologi itu tumbuh sampai tahun 89 kita 89 masih tahu ada perang dingin ideologi barat dan timur, kapitalisme dan komunisme. Tumbuh 89 runtuh. Ternyata Daniel Bell salah. Ideologi itu meskipun kata Daniel Bell tidak perlu, tumbuh. Tapi tahun 89 runtuh. Muncul buku yang ditulis oleh Fukuyama, The End of History. Dia katakan sekarang ideologi tidak ada lagi, tinggal satu. Ada tapi satu, namanya kapitalisme. Seluruh dunia akan ikut dalam perdagangan bebas. Ya benar juga ya. Sesudah itu kan kita tidak bisa menolak masuknya tenaga dan jasa antar negara termasuk Indonesia. Kalau mau maju harus dibuka begitu, kata Fukuyama. Oke, tapi lalu dibantah oleh Huntington ketika dia nulis Clash of Civilization. Salah itu Fukuyama kok bilang tidak ada perang. Kedepannya ini akan ada perang antara Islam dan Kristen. Di dunia Islam akan muncul radikalisme, akan muncul terorisme. Nah itulah yang kemudian ditandai munculnya Al-Qaeda, ISIS, radikalisme di berbagai negara dan sebagainya. Nah saudara, bagi Indonesia ketiganya ini tidak benar semuanya. Bahwa Bell bilang tidak ada ideologi, kita perlu ideologi karena di Indonesia ideologi itu adalah pemersatu. Kita juga tidak ikut Fukuyama yang mengatakan bahwa kapitalisme, kita tetap ada di prismatik. Dan yang ketiga, Huntington mengatakan bahwa dunia Islam akan muncul radikalisme. Di Indonesia sekarang melawan radikalisme. Dan tidak di sini perlawanan terhadap radikalisme dan terorisme itu dilakukan oleh orang Islam. Bukan muncul dari orang Islam. Bah, kalau di sini orang Islamnya setuju dengan radikalisme
terorisme mengatasnamakan agama, habis negara ini, habis. Tapi orang Islam di sini yang menolak radikalisme itu berbahaya bagi kesatuan bangsa, karena bangsa ini dibangun dalam kebersamaan. Terorisme itu musuh kemanusiaan, kan musuh pemerintah. Itu saudara. Nah, sehingga saya katakan Pancasila itu adalah pemersatu, bukan konsepnya Bell, bukan konsepnya Fukuyama, bukan konsepnya Huntington, tapi ini pemersatu di dalam pluralitas kita yang sangat masif itu tadi. Saudara, Pancasila itu sudah diuji keberlangsungannya. Ya. Ketika Indonesia merdeka, ada yang menolak Pancasila melalui pemberontakan DI, TII. Sesudah itu Permesta, ada PRRI, tapi selalu menang dalam ujian Pancasila itu. Karena rakyatnya ingin negara ini tidak beralih ideologi. Pak, itu kan peperangan karena negara melawan tentara, orang yang tidak suka Pancasila itu diberangus oleh tentara yang punya kekuatan senjata. Oke. Sekarang melalui kekuatan konstitusi. Pada tahun 55 diadakan pemilu. Oke dah. Kalau engkau mau ganti ideologi, ganti. Sekarang pemilu. Muncullah partai-partai. Dibuat undang-undang dasar. Di undang-undang dasar itu UUD 50 mengatakan kalau Anda mau mengganti ideologi dan mengganti konstitusi, syaratnya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota konstituante hasil pemilu. 2/3 konstituante hasil pemilu 50 bersidang di Bandung konstituante itu selama 3,5 tahun. Jika golongan yang menghendaki ganti Pancasila itu ingin mengganti negara Islam, di voting kalah 5-4, yang menghendaki negara Pancasila 5, yang menghendaki negara Islam 4. Apa bisa negara Pancasila? Tidak bisa, karena harus 2/3. Sudah itu di voting lagi, gantian Islam yang menang, terus bergantian gitu sampai akhirnya apa? Bung Karno mengajak, udahlah kita kembali ke Pancasila. Keluarlah dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Itu proses hukum dan politik yang resmi, bukan pemberontakan. Oke Pak, itu Bung Karno kan sepihak. Oke, mari kita kembali ke waktu dekat saja, tahun 98 Pak Harto jatuh, Pak Habibie muncul. Saya akan membangun demokrasi, saya tidak akan menggunakan hak kepresidenan saya sampai 5 tahun. Tahun depan pemilu, siapa yang mau mengganti dasar negara silakan membentuk partai. Silakan bentuk partai, nanti bertarung di MPR usulkan agar Pancasila ini diganti. Ikutlah pemilu. Berbagai partai lahir. Ada yang menginginkan negara Islam, ada yang ingin negara Pancasila. Ikut semua pemilu. Ringkasnya 48 partai. Ikut pemilu tahun 99. Apa hasilnya saudara? Hasilnya itu yang menghendaki Pancasila itu diganti hanya 13% hasil pemilunya. Yang 87% itu tetap ingin agar Pancasila menjadi dasar negara. Itu sudah proses konstitusional. Yang 13% ini pun berpecah, ada yang ingin tetap Pancasila tapi kembali ke Piagam Jakarta, yang sisanya ingin total negara Islam. Berarti yang menginginkan negara Islam itu sendiri tidak sampai 9%. Itu sudah diadu di lapangan, sudah diadu di proses konstitusi, sudah. Oleh sebab itu sudahlah selesai perdebatan ideologi itu. Wawasan kebangsaan kita itu, saudara sekalian, sudah selesai, sudah disusun oleh Bung Karno, teruskan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dengan berbagai caranya. Lalu dibuka kerannya oleh Pak Habibie, dan sekarang kita ini sudah merumuskan bahwa Pancasila itu adalah dasar ideologi negara yang tepat, cocok untuk Indonesia. Kok gitu Pak? Iya kan, sudah memberontak, sudah kalah. Pemilu sudah kalah, lalu mau cara apa lagi? Mau cara apa lagi coba untuk mengganti itu? Kalau di luar itu artinya pemberontakan. Kalau mau ganti juga boleh, ikut pemilu besok. Bikin partai, ikut pemilu. Begitu kesepakatan yang dibangun pada awal tahun 45 ketika kita merdeka. Dan saya, saudara, sebagai orang beragama, sebagai orang muslim, merasa itu keberagamaan saya itu bisa dilakukan dengan sangat-sangat leluasa di negara Pancasila ini, seperti halnya keberagaman orang lain. Saya bisa berteman, teman saya banyak Cina, dan bisa berteman dengan baik dengan orang Kristen. Pak Lambo Hutasoit ini teman saya. Kalau saya sholat waktu di Amerika dulu, dia nunggui. Kalau dia mau ke gereja dulu aja kamu, kan gitu. Nggak apa-apa, itu urusan agama, urusan masing-masing. Itu Pak, teman saya itu Cina banyak. Pak Luhut Panjaitan itu orang Kristen, teman saya.
Kalau bulan puasa tuh saudara, dia ngundang saya, kamu berbuka di tempat saya. Loh kok? Pak Luhut kan Kristen, tidak apa-apa. Saya senang kalau orang beragama itu bisa makan di tempat saya di sini. Saya ikut bahagia kalau kamu ikut bahagia, kalau kamu bahagia. Ya kenapa tidak begitu aja beragama itu? Agama itu kan urusan Tuhan. Ada pengadilan, ada aturan hukum yang sanksinya dipaksakan oleh negara. Tapi ada Pancasila bukan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu misalnya Pancasila sebagai pemersatu, Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai kebersamaan dan sebagainya. Itu bukan hukum, tidak bisa dipaksakan oleh negara. Pancasila sebagai etik misalnya, saudara melanggar Pancasila sebagai etik, tidak ada hukumannya. Misalnya yang masuk Pancasila sebagai dasar etik itu yang belum menjadi hukum, agama itu karena bukan Pancasila, terjemahan Pancasila sebagai dasar negara bukan hukum, maka orang yang melanggar agama itu tidak dihukum oleh negara. Tidak bayar zakat, tidak apa-apa, karena zakat itu bukan hukum di sini. Tidak bayar zakat, tidak apa. Tapi bapak tidak bayar pajak, dikejar bapak oleh negara. Negara yang menegakkan. Pajak itu hukum, zakat itu bukan hukum. Ini orang yang Islam gitu, lalu tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak apa-apa. Negara tidak boleh memaksa, kamu harus berpuasa, tidak boleh, itu bukan hukum. Tapi kalau saudara mencuri, nah itu hukum, tangkap. Saudara korupsi, itu hukum. Sehingga Pancasila itu bisa sebagai dasar negara, itu aturan-aturan hukum yang harus saudara taati. Tapi juga bisa sebagai etik. Hukum dan Pancasila sebagai pedoman etik itu ketemu di dalam perilaku kita. Sekarang ini sudah ada gejala bikin hoax gitu ya, berita-berita bohong, memfitnah orang. Dan sekarang teknologi sekarang itu kan gampang sekali. Misalnya saya begini, kemarin saya melihat orang berpidato bahwa memilih Jokowi itu haram. Ini lalu dibuang. Kemarin saya melihat orang berpidatonya itu dibuat viral. Pak Mahfud bilang memilih Jokowi itu haram, dipotong. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Itu kemarin menjelang pemilu itu ada viral lagi. Pak Mahfud mengatakan kita harus memilih presiden yang track recordnya bagus, tidak pernah melanggar hukum, tidak pernah korupsi, titik. Tapi ditambahi dan tidak pernah melanggar HAM. Nah lalu orang bilang, Pak Mahfud ini tidak dukung Prabowo ini katanya. Padahal saya tidak bilang gitu, ditambahi sendiri. Tapi saya diam aja, mau tidak ribut. Saya mau ribut. Ada undang-undang yang 3 undang-undang yang melindungi saya. 1 undang-undang hukum pidana. Saudara melakukan membuat fitnah karena saya tidak mengatakan itu hukum pidana. Itu ancaman hukumannya kira-kira 2 tahun. Kalau saya mau lebih karena perbuatan fitnah itu dimuat di medsos, maka dia kena undang-undang ITE. Ancaman hukumannya 6 tahun, dendanya 1 miliar. Kalau juga berita tentang saya menimbulkan keonaran, maka saudara yang membuat itu bisa dikena undang-undang nomor 1 tahun 46, ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Jadi hati-hati saudara men-share sembarang berita. Kalau yang bersangkutan tidak terima lapor, saudara bisa masuk. Apa ada Pak yang begitu? Ada. Coba yang mencemarkan nama baik itu yang masuk penjara menggunakan undang-undang hukum pidana siapa? Egy Sujana. Itu memfitnah Pak SBY, keluarganya nerima mobil dari perusahaan Korea. Lapor ke polisi, dihukum dia. Hukumannya pakai KUH pidana. Waktu itu belum ada undang-undang ITE. Zainal Ma'arif, wakil ketua DPR itu juga dihukum karena bilang Pak SBY itu punya istri lain. Iya, dia bilang Pak SBY punya istri lain. Laporkan ke polisi Pak SBY, suruh buktikan mana istri lain saya. Nggak bisa nunjukkan lihatnya, dihukum dia. Itu yang kena undang-undang yang ringan. Yang kena undang-undang ITE sudah ada. Siapa itu? Ahmad Dhani. Sekarang itu. Hati-hati loh saudara, sembarang nge-share memaki gitu. Pak Mahfud itu kurang ajar gitu. Misalnya Pak si Dan itu kan hanya bilang kamu idiot. Masuk dia. Kena undang-undang ITE. Jadi saudara kalau marah-marah itu jangan lewat medsos. Jangan lewat medsos, dilaporkan Anda bisa kena. Dane Mulyasari, Preti Mulyasari. Itu kan masuk tuh karena undang-undang ITE itu. Kemudian Buniani masuk dihukum. Jadi hati-hati saudara, main-main hoax itu jangan hati-hati.
Yang ketiga, yang gunakan Undang Nomor 1 tahun 46 membuat berita bohong yang kemudian menimbulkan kehebohan itu siapa? Ratna Sarumpait. Maksud saya ada undang-undangnya. Pancasila sebagai dasar negara itu melahirkan hukum-hukum yang bisa memaksa saudara ke penjara, memaksa saudara tunduk. Tapi Pancasila yang bukan dasar negara itu etik. Hukumannya apa sih? Apakah tidak ada hukumannya? Nah, di dalam hukum itu ada istilah sanksi otonom dan sanksi heteronom. Sanksi otonom itu adalah sanksi yang datang dari dalam hati, berupa rasa takut, rasa malu, berusaha takut kena karma, pasti kena juga balasan. Nah, itu hukuman dari dalam hati. Kok saya tidak puasa ya? Tidak ada yang tahu loh saya tidak puasa ini, tapi merasa berdosa. Nah, itulah hukuman otonom namanya. Sanksi heteronom itu sanksi yang datang dari kekuatan negara. Sanksi heteronom itu sanksi yang berupa rasa takut, malu, mimpi buruk. Mimpi buruk itu kadang-kala kalau saudara berbuat salah kan kebawa mimpi itu. Ada katanya kalau orang Jawa tuh, kamu pernah punya janji, tapi kamu ingkar janji. Apa? Mimpi dikejar-kejar ular. Kan beda dengan mimpi dikejar-kejar siapa ya? Bintang film yang cantik sekarang siapa? Mimpi dikejar-kejar Via Valen misalnya. Yang satu pahala yang sifatnya otonom, yang satu dosa, hukuman yang sifatnya otonom. Jadi semua itu ada sanksinya, tinggal kalau sebuah aturan belum menjadi hukum ke dalam dasar negara ini, dijadikan undang-undang maka dia menjadi hukum. Kalau belum menjadi undang-undang, dia menjadi etik yang bisa dikontrol bersama dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tata laku saling menolong, gotong royong, itu tidak ada hukumnya. Itu Pancasila sekali gotong royong itu. Tapi mana ada kata hukum harus gotong royong? Tidak ada. Orang sadar aja kalau tidak gotong royong ya malu. Orang kampung ronda kok saya tidur-tidur, rumah saya ikut dirondakan, masa saya diam? Ya ikut gabung dia. Itu otonom aja. Nah, itulah cara kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saudara, saya akan masuk ke bagian akhir biar ada waktu. Begini, saudara, sekarang ini tantangan kita untuk menjaga ikatan kebangsaan tadi yang nyaman hidup di Indonesia itu, pertama sekarang ini munculnya radikalisme itu menurut saya itu gerakan yang menumpang dari fakta tentang terjadinya ketidakadilan di negeri ini. Sampai dengan saat ini kita masih melihat hukum itu masih tebang pilih. Hukum itu bisa dipesan. Oleh sebab itu kemiskinan kemudian menjadi besar. Indeks Gini rasio kita itu, indeks Gini rasio itu jarak gap antara orang kaya dan orang miskin. Sekarang ini 3,8 kata 3,85 lah. Teori sosialnya mengatakan kalau indeks Gini rasio di negara-negara sekelas Indonesia, Asia Afrika itu mencapai 0,500 bubar negara atau pemerintahnya runtuh atau negaranya pecah. Nah, Indonesia sudah pernah 0 sampai 415. Libya, Mesir itu 0,435 runtuh. Tunisia runtuh. Indonesia sudah 0,415. Sekarang alhamdulillah sudah turun ke 0,385. Dulu zaman Pak Harto itu indeks Gini rasio itu hanya 0,200 saudara. Sekarang sudah naik begitu. Apa? Ketidakadilan. Karena apa? Sekarang ini hukum orang bisa pesan, tolong tuh dijadikan tersangka katanya. Bayar. Orang tidak salah dijadikan tersangka. Yang salah, yang seharusnya jadi tersangka itu diselamatkan, tidak ada bukti. Tidak cukup 2 alat bukti katanya. Nah, ini yang menyebabkan orang kemudian kalau begitu negara gimana? Ada orang gerakan radikal, kamu ini diperlakukan tidak adil, kamu ini miskin, ayo ikut saya aja berontak. Itulah cikal bakal radikalisme itu. Ada ideologinya sedikit yang mengatakan bahwa negara Pancasila ini kafir, harus diganti dengan negara khilafah. Itu ada memang sedikit, tapi yang lainnya ikut numpang karena ingin protes, bukan ikut ideologinya sebenarnya. Sehingga saya katakan ke depan kita membangun wawasan kebangsaan kita itu dengan apa? Menegakkan hukum dan keadilan. Bung Karno dulu menegakkan nasionalisme itu dengan perang, membentuk tentara, melakukan gerilya. Jenderal Sudirman pakai bambu runcing sehingga ada lagu bambu runcing itu membangun nasionalisme di saat itu, karena kita bersatu melawan penjajah. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah,
Pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa macam-macam. Bangsa dan negara ini dengan menegakkan keadilan. Karena dengan keadilan, orang itu miskin bersama tidak bakalan marah, saudara. Tidak apa-apa. Coba dulu, zaman Bung Karno itu orang miskin bersama, wah bangga jadi Indonesia. Tapi kalau miskin karena dibohongi, nah itu yang menimbulkan masalah itu. Miskin karena ditipu, miskin karena dikorupsi, seperti yang sekarang ini banyak terjadi. Itu yang akan menyebabkan negara ini runtuh, saudara, runtuh. Saudara kita, negara kita kalau dibiarkan seperti itu. Nah oleh sebab itu, mari ke depannya. Ini sudah selesai pemilu, siapapun yang terpilih, apapun yang memimpin, kalau tidak ini yang dilakukan, memperkecil kesenjangan, menegakkan hukum dan keadilan, negara ini hanya akan menunggu keruntuhan di berbagai negara. Nah kalau distrust terus terjadi, dibiarkan, akan terjadi disobedience, membangkang. Apa itu? Lawan aja katanya. Maka saudara sudah ada kan gejala seperti itu sekarang. Maka bisa terjadi apa yang disebut disintegrasi, pecah. Nah kalau sudah pecah, apalagi dibumbui oleh hoax seperti Suriah itu, saudara jangan berpikir Indonesia tidak akan seperti Suriah. Potensinya ada. Oleh sebab itu siapapun yang memerintah, kita kemarin sudah memilih karena tanggung jawab kita yang memilih, dan kita berharap pemerintah yang terpilih ini ke sini pikirannya itu. Bagaimana menguatkan ikatan kebangsaan itu, kebersamaan itu, kegotong royongan itu dengan cara membangun keadilan tanpa pandang bulu. Saudara, akhirnya banyak ya. 25,6 juta, banyak ya. Iya banyak, apa gunanya merdeka nih, banyak orang miskin. 25,6 juta itu berapa sih? 9,4% dari jumlah penduduk. Jadi orang miskin 9,4%. Untuk apa Pak kita merdeka? Untuk apa menjaga negara ini? Kalau masih banyak orang begitu, maka jawabannya saudara, bersyukur sekarang orang miskin tinggal 9,4%. Dulu sebelum kita merdeka 99% itu orang Indonesia miskin. Nah sekarang tinggal 9%, kan gitu cara berpikirnya. Pak, sekarang ini kekayaan negara dikorupsi Pak. Untuk apa kita bernegara? Oh jangan begitu. Dulu sebelum kita punya negara, seluruh kekayaan negara ini dikorupsi. Sekarang saudara, meskipun ada yang dikorupsi, saudara masih bisa hidup, bisa bersekolah, bisa punya harapan. Itulah perlunya menjaga Pancasila itu. Jangan lalu frustasi ke arah disobedience. Kalau orang terdidik seperti saudara, arahkan, karena saudara akan menjadi bagian yang mengalir ke tempat-tempat yang diperlukan oleh negara itu. Maka saudara menyiapkan diri dari sekarang. Saya besok akan menggunakan hak saya membela negara ini dengan menegakkan keadilan sosial, keadilan hukum dan itu tidak harus seorang sarjana hukum, saudara. Untuk menegakkan hukum itu tidak harus sarjana hukum. Saudara juga, Bung Karno itu bukan sarjana hukum, Hatta bukan sarjana hukum. Bisa itu menegakkan keadilan, bisa berbicara hukum, bisa. Saudara juga bisa, gitu. Nah, saudara, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.